sebentar lagi bagi seluruh penduduk Indonesia sebuah momentum atau hari yang sebetulnya sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Tanggal 14 Februari nanti yaitu pilihan legislatif dan akan lanjut untuk pilihan presiden. Ini menurut saya masih sedikit sekali masyarakat Indonesia yang paham tentang hakikat, makna, dan tujuan daripada pilihan-pilihan. Kenapa saya sampaikan sedikit sekali? Karena saya melihat isik loro Bu, Pak. Doloro. Paham ya maksudnya ya? Jadi event yang akan datang pilihan itu hanya sebatas masih merupakan euforia, dan sebagian besar lagi hanya memanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Ini mengerikan Bapak Ibu sekalian, mengerikan. Kenapa saya sampaikan mengerikan? Karena saya paham dan saya tahu saya sebagai pelaku dan pernah berada di dalamnya. Dan yang Bapak Ibu sekalian ini mungkin hanya sebagian kecil yang pernah berada dalam rotasi yang baru saya sampaikan. Tapi sebagian besar ini nggak ngerti dan nggak paham. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sebetulnya mempertaruhkan masa depan yang panjang untuk anak keturunan kita semua ini dalam waktu berapa detik gitu, cuma nyoblos itu. Tapi pemainnya itu mengerikan sekali. Saya sudah pernah berada dalamnya, Bu, Bapak sekalian. Saya ini mantan prajurit, pernah dinas di Aceh pada saat rame-ramenya gerakan Aceh Merdeka. Saya sama adik kandung saya di satu daerah operasi. Kemudian karena ketahuan satu daerah operasi, saya dilempar ke Papua yang paling ujung Papua. Puluhan tahun saya di Papua. Pengalaman dolanan gede dodor kayak nah aku harus ditembak, ya berarti aku butuh nembak. Saya pernah jadi pedagang, saya puluhan tahun. Tapi jujur Bapak Ibu sekalian, saya hidup di Batang bareng jenengan. Masya Allah, luar biasa. Cobaannya dan lain sebagainya jauh dibandingkan pada saat saya tugas di medan operasi ataupun pada saat saya mendapatkan hantakan pada saat saya dagang. Gak ada apa-apa. Tapi pada saat saya dikasih amanah menjadi bupati di Kabupaten Batang, pokoknya itu ujian paling top lah, ujian paling top, luar biasa. Saya menemukan, mohon maaf nih, wong sing paling kecep yo niki ning Batang. Yang saya kadang-kadang nggak habis pikir aja. Kalau pada saat di Aceh udah jelas Pak, sampean kan, nek orang tak dulu sampean sing bunuh saya. Tapi di sini enggak. Nembe mangan bareng loh, mangan bareng sikep-sikepan, wah wes keluar pintu Pak, Bu, geledengi saya dan bisa masak jebakan, yang ujungnya apa? Duit, Masya Allah, menghalalkan segala cara, Masya Allah. Bingung saya, tambah bingung lagi saya kenapa mau lagi kayak gini. Saya sendiri bingung, apalagi jadi kan lihat video dulu, Mas. Udah belum? Ojo ngomong orang pulsannya. Ya, ada apa ya? Tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Namanya politik. Ini ada yang PNS ya? Coba. Mantan PNS. Oh, mantan banyak. PNS. Gimana? Mantan. Gak apa-apa, mantan PNS. Jabatan terakhir.
Makanya kesuwen sampean. UPT Sampai Telapan. jabatan terakhir itu bingung. Apa? UPT Telapan. OPT Selapar. Ya. Zaman saya masih. Oh, ngoten ya. Kemarin. Selapar sing kebun buah itu. Allahu Akbar. Pak, itu nggak menghasilkan kenapa? Itu hampir 10 hektar ya? Atau itu 5-6 hektar? Nggak ada 1 hektar, 900. Lebih Pak, ke belakang lebih. Dan itu nyedot duit tiap tahun anggaran di Kabupaten Batam dan tidak menghasilkan. Iya jadi. Kebun produktif, maaf ya Pak ya, produktif nggak Pak? Produktif, saben tahun jupuk duit saka kantor dan rugi terus. Nyambung betul Pak. Sampai duwe kebun itu wis produktif berarti kan menghasilkan. Setiap tahun jupuk modal saka Pemda, tapi setiap tahun rugi terus. Orang nyambung sampean ya? Sama sih juga nyambung. Wes apa-apa sing di PNS ki wis lancar lah. Kubur saya. Sekarang saya tunjukkan kepada saya BUMN aja yang ada di Indonesia yang bisa menghasilkan. Garuda pesawat ditukoke saka negara. Dikelola dhewe. Rugi. Pertamina ngebor dhewe saka tanahe dhewe dibayari negara didol karo rakyate aduh sama di Batam juga gitu Pak. BUMD sama hancur semua. Saya baca baperan tadi itu di grup itu disuntik puluhan miliar sing ngutang anak buah Pak Karnoto menargetkan laba 1,4 miliar tok. Sini bawa sini aja saya. Tak giling saya, halal dan toyib. Tak buat dagang saya, insya Allah setahun balik modal. Tapi itu fakta yang kita hadapi. Wes rumah suwi mentok Mas. Hah? Aisyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini momen penting tolong sampaikan kepada warga, pada keluarga, warga sekitar rumah jenengan. 14 Februari nanti momen penting sekali untuk apa? Milih pemimpin yang terbaik. Bukan pemimpin perang Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu memilih pemimpin perang untuk melawan penjajah, sekarang memilih pemimpin yang perangnya orang nganggo senjata, tapi anggo pulpen Pak. Pulpen sing disapu, nggo orek bertanggung jawab triliunan, ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan juta. Yang itu apa? Duitnya rakyat. Sebagian masyarakat itu nggak paham pentingnya itu, cuma dijadikan ajang hore-hore untuk apa? Nerima sembako, nerima amplop, dimanfaatkan oleh pecut apa meneh bahasanya pecut apa meneh tim sukses atau apa lagi itu yang hanya nerima itu nggak seberapa. Nanti kalau udah kasih tau ya Mas. Maaf ini Bapak Ibu sekalian, saya pada saat bekerja di Batam, uang yang saya pertanggungjawabkan itu kurang lebih 1,3 triliun. Itu 60-70% sudah dipakai untuk gaji PNS, sisanya baru dipakai untuk bangun. Wes ngono, saka zaman dulu isih nerima wae tenaga honorer. Koplak kowe. Makanya pada saat saya tak sempat betul-betul sampai tak bikinkan spanduk. Saya coba ngolah uang itu agar supaya bisa bermanfaat untuk seluruh rakyat Batam. Kenapa? Karena itu saya merasa itu duit jenengan. Yang saya lakukan pertama apa? Saya tidak kepingin tidak ada yang kontrol saya.
Harusnya kontrol saya Pak DPR, tapi nggak bisa. Karena sama-sama kerjasama. Saya lihat, wah nggak bisa ya. Akhirnya saya apa? Saya coba rakyat di kontrol saya. Caranya gimana? Tak buat festival anggaran. Pak Ketua UPTD, seandainya doang nih Pak, seandainya jenengan Kepala Dinas Pertanian, misalkan tak angkat jadi Kepala Dinas Pertanian, misal ya Pak ya, misal ya. Terus saya ngomong sama jenengan, Pak, anggaran yang jenengan kelola sesuk taruh di alun-alun dibuka dan diwaca rakyat kabeh. Jujur, sampai mau nggak? Nah, enggak. Ini warga Muhammadiyah loh. Enggak, apalagi warga yang lain. Langsung enggak. Jenengan bagaimana tahu rasanya pada saat saya memerintahkan, wahai semua kepala dinas dan semua ASN di Kabupaten Batang, taruh duitmu di alun-alun biar rakyat semua lihat. Mau ngerasakan rasanya pada saat itu Pak? Bu? Jujur saya merasa sendiri pada saat itu. Enek pengen sing ngrong aku kaya kucing rasu. Jelengar duluan. Tapi nggak apa-apa. Peduli setan saya dengan yang kayak gitu. Yang penting menurut saya lakukan yang benar itu. Saya buka semua. Akhirnya alhamdulillah bisa buat jalan tembus Batang lewat dua sisi, arah barat dan arah timur, Bawang dan Bandar. Dulu cita-cita saya hanya biar mematikan Wonosobo sama mematikan Pekalongan, biar orang Dian gelontorkan hasil buminya lewat Bandar, wong Bandar tinggal nada, wong Bawang tinggal nada. Tapi insting bisnis saya kalah sama yang sekarang berkembang, yaitu wisata. Betul Bapak Ibu? Kira-kira dampak ekonomi ya? Itu saya buat kapan? Sekarang berkembangnya kayak apa? Maaf nih, saya buat pasar Batang, pasar Banyu Putih, pasar Tersono, pasar Warongasem, pasar Banyu Putih, Badar, 5 pasar. Pertanyaannya, ada yang bayar pedagangnya? Ada? Gak ada. Coba Bapak Ibu kalau punya saudara yang dagang di pasar di luar Kabupaten Batang, yang bangun pasar, cek bayar berapa pedagang. Pertanyaannya adalah, pada saat saya jabat bupati, wong sing ngerayu saya agar supaya menggunakan dana utang seperti yang dilakukan Jokowi sekarang, tol utang ini, utang ini, utang. Antri Pak Bu, antri dengan semua rayuannya dan imbalannya. 5 pasar loh. Ini kalau saya ngomong sama orang politik, maaf nggak nyambung Pak. Dan harusnya ada saksi. Saya saksi yang paling dekat dengan jenengan sekarang sudah almarhum Pak Nasidi, sekda saya. Wes kalian. Saya lihat rumah sakit Batang pada saat saya datang Pak, itu kelas 3 rumah sakit tipe di kabupaten terendah. Alat untuk cuci darah aja nggak punya. Piye saya mikir sebagai pertanggungjawaban saya kepada rakyat Batang. 5 tahun bisa saya naikkan kelas 2 kali Pak, dengan menambah lokal, tak kasih lift, alat-alatnya tak perbarui semua. Alhamdulillah bisa naik sampai ke tipe tertinggi sekarang. Limpo, saya tahu masyarakat saya yang di ujung sana sama ujung sana susah kalau ke Batang, tak buatkan rumah sakit. Pakai duitnya sama duitnya jenengan, bukan pakai senjata, pakai pulpen. Ini tanggal 14 Februari momentum Pak. Tolong sampaikan ke semuanya, jenengan berjuang, tolong titip Anies kudu jadi. Paham? Amin. Paham gak ini? Saya tadi bisik-bisik, langsung ke the point bisik-bisik sama Artom. Pak,
anak buah jenengan ada yang tidak anis? Nggak ada Pak. Alhamdulillah. Kalau saya sih nomor sekian, yang penting anis dia cara jadi. Ada yang bukan anis di sini? Tak terangkan atau debat saya malam hari ini, ben sampean normal otaknya. Kalau ada yang tidak anis di sini, ayo ngomong sama saya atau tanya kepada saya kenapa masuk anis. Satu bu. Ada? Berarti anis semua? Yakin? Yakin. Memperjuangkan? Ya. Waduh. Berarti waras. Karena saya makin hari Pak Bu, otak saya ngikutin semuanya, makin gak waras otak saya. Iri sama jenengan yang tidak ikut-ikutan di situ. Bisa benar-benar fokus hanya ibadah. Saya yang ikuti irama demokrasi Indonesia, makin kesini, makin sinting rasanya saya. Saya nggak habis pikir aja sih dengan cara-cara yang dilakukan. Nggak habis pikir banget, nggak habis pikir banget. Tapi udahlah, berkali-kali orang yang melakukan kayak gitu tuh keserimpung, keserimbet. Cuman masyarakat kenapa sih nggak sadar dan nggak ngerti gitu? Allahu Akbar. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya kalau berbicara di depan warga Muhammadiyah itu insya Allah saya plongles. Kenapa? Karena wawasannya beda dan mentalnya beda. Kenapa? Karena saya lihat organisasinya juga beda, kemapanannya beda. Kalau struktur organisasi dan semua otaknya misalkan maaf nih NU seperti jenengan, aduh, ngeri Indonesia, ngeri. NU itu berapa juta itu? Kalau pengelolaannya bisnis seperti Muhammadiyah, orang ngelim swiliong weh. Saya ini jadi bupati cuma satu HVS ini, maaf ibu, satu HVS ini, satu HVS, cuma tak tulis gini, tak ketik kayak gini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Yoyo Rio Sudibyo, Bupati Batang periode sekian. Melarang berdirinya Indomaret Alfamart di Kabupaten Batang kecuali satu kecamatan mung siji. Batang boleh dua, Limpung boleh dua, karena saya lihat ekonominya sudah tinggi dan masyarakatnya banyak. Kenapa saya lakukan kayak gitu? Karena saya tahu itu pembunuh. Bagi siapa? Masyarakat Batang yang berjualan di gang-gang hanya untuk nyambung urip. Tapi setelah saya tidak ada di Batang apa terus ini, disobek itu, dibuang itu sekarang tiap 100 meter. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sampai tahu itu yang duwe, ya singtek siji. Yang limited siapa, yang menandatangan siapa? Pejabat-pejabat kita. Kalau diukur duitnya, masya Allah, orang sapiro, Westara nggak seberapa. Cuman mau mewaraskan yang kayak gini-gini ini susahnya. Gawe emak saya. Oke. Sudah Mas. Oke, sekarang nonton film, habis itu Bapak Ibu saya minta untuk tanya langsung ke saya aja, nggih. Saya nggak usah ngomong, nggak usah ngasih apa yang pernah saya buat atau bagaimana pentingnya ini tanggal 14 Februari. Saya kepingin jenengan fit and proper langsung ke saya aja, langsung menguji saya. Karena saya tahu dipikir dan nanti jenengan pasti jauh apa yang saya perkira. Nonton ya? Saya ingin nonton film sih. Ayo Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah seorang pejuang. Tugasku adalah berjuang. Soal kalah atau menang bukan urusanku, karena tugasku hanyalah berjuang. Slogan atau kata-kata penyemangat ini pernah disampaikan oleh Kanjeng Sinuwun Pangeran Diponegoro pada saat memberikan semangat kepada para pengikut-pengikutnya dalam memperjuangkan haknya melawan penjajahan. Saya, Yoyo Ryo Sudibyo, dengan penuh kesadaran dan juga keikhlasan berniat masuk ke kancah politik lagi, menjadi DPR RI Dapil 10 Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan juga Kabupaten Pemalang. Saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga yang tidak terhingga kepada para pendukung-pendukung saya, walaupun sudah jauh bertahun-tahun yang lalu pernah berjuang bersama dengan saya memenangkan perpolitikan di Batak 7-8 tahun yang lalu, tapi saat ini sudah bisa terkumpul kembali, mengumpulkan galon pisang yang sudah tercerai-berai dan ternyata bisa berkumpul kembali. Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pejuang-pejuang sedulur Yoyo yang bisa berkumpul kembali, yang ikut kembali berjuang dalam perpolitikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pejuang di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan juga Kabupaten Pemalang yang tergabung juga dalam sedulur Yoyo yang ikut rame-rame lantas malam putih memenangkan Yoyo Ryo Sudibyo. Pada saat zaman dahulu, kakek buyut kita berjuang dengan mengangkat senjata. Tapi beda dengan zaman sekarang. Perjuangan sekarang hanya menggunakan sebuah pena. Karena dengan satu pena ini, apabila dipakai oleh orang yang baik, akan bisa memberikan dampak kebaikan, kemakmuran sangat luar biasa. Bukan 1 atau 10 orang, tapi bisa ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan. Tapi apabila pena ini jatuh ke tangan orang yang kurang baik, bisa memporak-porandakan tatanan dan bisa merugikan jutaan orang. Inilah hakikat perjuangan pada saat zaman sekarang. Saya, Yoyo Ryo Sudibyo, dan seluruh pengikut sedulur Yoyo yang berada di Dapil 10, saya yakin ini perjuangan tidak mudah. Ini perjuangan yang berat. Seluruh tenaga pikir, sumber daya apapun akan kita kerahkan untuk menggapai kemenangan yang terbaik. Dan kelak, jika Allah ridho dalam perjuangan kita ini, saya akan mempertanggungjawabkan kemenangan ini kepada seluruh rakyat Dapil 10, wabil khusus, dan persembahkan untuk para pejuang-pejuang sedulur Yoyo yang tersebar di Dapil 10. Semoga perjuangan ini diridhoi oleh Allah SWT dan diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan kemenangan. Sekali lagi, aku adalah pejuang. Tugasku hanyalah berjuang. Soal kalah atau menang bukan urusanku, karena tugasku adalah berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mungkin sekian itu mas videonya ya, hakikat-hakikatnya kayak gitu. Semoga bermanfaat. Monggo, saya siap Pak Harto di tes penjaringan sama kereta-kereta Muhammadiyah. Silakan mas, dibantu. Oke, dari angkatan muda dulu ya, Mas Bau. Nah, ibu-ibu yang ingin bertanya dipersiapkan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan dulu Pak Yayat, nama saya Ahmad Tobaul Halini. Jujur baru tahun ini, baru pemilu tahun ini saya memilih DPR RI, DPRD provinsi berdasarkan sosok. Sebelumnya saya tidak pernah milih, jujur saja. Sebelumnya saya tidak pernah milih, selalu pilihnya hanya kalau tidak presiden, ya DPRD Kabupaten Batang. Ya karena yang saya alami itu seringkali orang-orang yang di lembaga legislasi pusat atau Jawa Tengah ketika jadi rata-rata ya lupa sama daerahnya, rata-rata. Ya mungkin Pak Yoyo bisa merubah itu. Mas. Boleh. Langsung aja Pak ya. Jadi tadi yang Bapak Yoyo paparkan itu rata-rata adalah pengalaman Pak Yoyo sebagai seorang eksekutif gitu kan. Nah yang saya tunggu dari tadi itu adalah apa cita-cita dan visi Bapak setelah lembaga legislasi itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Bayu. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Ibu yang ditanyakan, monggo Bu Abeja, Bu yang lainnya, apa satu dulu ya? Satu dulu, buat nanti monggo Ibu bisa bertanya. Mas apa namanya? Mas Bayu mungkin. Mas Bahri ya? Bayu. Mas Baul. Wes terang-terangan wae Mas yo sampai mek opo to nek dadi. Ya. Ya betul Pak. Ini moga-moga menjadi pencerah jenengan semua dan mengikat saya secara pribadi jikalau Allah ridho sama perjuangan saya. Saya jujur Bapak Ibu nggak nyangka sama sekali saya bisa berdiri lagi ini. Dari kebangkrutan saya dan hancur lebur eksternal dan internal saya selama saya menjabat di Bupati Batang. Saya serah terima Bupati aja saya nggak ikut Pak. Pada saat serah terima itu saya sudah jauh di negeri orang. Saya minggat ke Cina 2,5 tahun saya di Cina. Allahu Akbar. Ngeri Bu Pak. Apa yang saya alami setelah saya ngomong sekrutan-sekrutan bagi orang pantas ya. Setelah saya keluar dari Batang, ibu kandung saya di bawah nih, kan rukonya di depan anuan persis. Begitu saya selesai haji sama Yono itu jadi, itu pawai Pak di depan rumah saya, ibu saya shock. Oh ibu saya itu lihat saya jadi bupati aja 2 tahun nggak keluar rumah. Kenapa? Karena dikejar terus sama orang-orang yang kepingin minta sesuatu dari saya, dari jabatan saya. Setelah dengan saya mentok, dia tahu nas saya itu di ibunya nih. Ngejar ke ibu saya. Minta apa aja. Kalau saya minta anaknya di blokir, apa aja honorer lah. Orang yang diblokir lagi kira itu sembarang kalian. Sampai ibu saya kagum. Dia berani keluar rumah. Apalagi ketambahan saya selesai, langsung telepon adik saya polisi. Drop omongnya masmu nyopot ganting bapak, turun pindawa, langsung pindah sama adik saya taruh di ibu. Tahu apa yang terjadi? Ibu bapak saya nggak mau pulang lagi ke Bawang karena nemu masjid di sana yang membuat nyaman. Itu santolannya sepenuhnya. Santolan dari mana? Toko ditinggal gitu aja,
3 tahunan lah kabeh saya yo mbok kae toko diopeni melasi wong kae waris tiba daripada rusak nganggur tak buat toko di bawah. Apa yang terjadi? Jadi toko paling laris di bawah. Gede. Yang kadang saya nggak nyambung dengan penghasilan bulanan yang di sana. Ini duitnya bawa soal. Oke. Yang Mandalika siapa ada? Nggak ada. Tahu toko mengunci di Lingkup? Tahu. Tahu? Apa? Tahu mas? Rame nggak? Rame. Temen nggak? Saya buka pada saat pandemi yang kedua. Bukanya tahu gimana? Di tanah tempat buang rongsok, betul nggak mas? Halo, halo, halo. Saya buka toko itu di tanah rongsok kan? Betul. Belakang pasar. Belakang pasar. Di tanah bekas orang mengumpulkan rongsok. Tak bangun di situ. Tahu apa yang terjadi? Orang kasih duit saya antri pak. Betul mas? Ditutup oleh Polda karena masalah itu COVID 3 hari saya tutup. Tak buka lagi, tak kasih kursi orang hajatan itu di depan toko. Mau duduk loh, antri keluar masuk gantian mau ngasih duit apa ya. Dan banyak hal-hal yang saya pikir suatu saat sudah sekian tahun sebelum saya mau nyalon lagi deh, belum ada terbesit kayak gitu. Saya dari Jakarta coba saya lewat Pantura, pas di depan alun-alun kita dengan azan. Waktu itu asar apa luhur saya agak lupa. Langsung saya sampaikan supir, yuk ke masjid aku. Itu sudah nggak tahu berapa tahun, saya nggak pernah. Begitu saya ke situ, di masjid heboh tuh, termasuk bapaknya satu itu. Ada masjid. Heboh, ayo. Begitu saya mau keluar, ternyata saya dicegat di Serambi itu, sudah ramai di situ. Ya ada yang soal rembes juga, gitu, karena udah sekian tahun nggak ketemu saya. Kalau saya kan malu mau ikutan nangis, utara. Tapi begitu yang terakhir datang untuk sekarang apa Mbak Mahfud sambil lihat saya ini sambil ngerti saya masih ingat begitu udah dekat tahu saya tempat langkahnya langsung meluk saya. Begitu meluk saya di pundak saya itu bisikin kata-kata kayak gini, Masya Allah saat ini terpuji masjid jadi sepi sampai dari dekat ya Allah terpuji saat ini yang mana harus tegar-tegar itu ya tetap rembes itu aduh. Terus beliau ngomong itu alun-alun yang bangun Pak Yoyo membawa kebaikan tiap hari. Itu amalan Mas Yoyo itu dari situ tiap hari dapat, kata Pak Mahfud. Iya katanya. Kayak gitu. Menyambung dengan yang tadi, Mas. Saya ingin membuat sesuatu yang beda. Karena saya merasa dengan saya berdiri lagi kayak gini ini bukan karena saya hebat, tapi saya yakin sebagian juga doa dari orang-orang Batam yang mendapat kebaikan pada saat saya merasa sengsara di Batam. Allah membukakan kemudahan yang gak kira-kira ke saya. Saya mau mantung di Cina sudah 2 minggu, bingung ngalor idul. Saya naik lift itu berjejer gini, satu naik, satu turun. Saya naik sambil telepon karena pagi hari telepon rumah pakai bahasa Indonesia. Orang yang dari atas, Indo. Iya, saya Indonesia. Saking senangnya. Dikasih itu kartu nama. Malam nanti ketemu ya, kita makan malam. Begitu makan malam saya ditanya sudah berapa lama di sini? Kalau 2 minggu. Sudah ketemu siapa? Belum.
belaan dari Cina. Sudah dapat apa? Belum. Udah Bapak kesini mau ketemu siapa? Nggak tahu. Langsung dibawa ke bosnya. Begitu dibawa ke bosnya, maaf ya, cuma modal ini saya tak buka, saya foto sama Ahok, foto sama Jokowi, foto sama Ganjar, foto sama si ini, tak buka. Tahu jawaban orang itu gimana? Bahasa Indonesianya, Mas Yoyo, Pak Yoyo, silahkan ambil barang apapun dari saya, bayarnya nanti diatur sama orang ini. Nyambung dari mana? Saya percaya Mas, kalau saya melakukan kebaikan dengan jabatan saya, Allah akan berikan jauh kemudahan ke saya. Tunggu kalau saya jadi Allah itu silakan. Ya. Oke. Yang paling gampang Mas, jenengan kan nggak mau milih. Yang dulu kan nggak mau milih DPR, karena nggak tahu kan. Yang lain itu terlanjur milih dan merasa ditipu karena salah jadi. Ada betul. Saya pernah nyampaikan gagasan saya Mas ke teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau dulu pada saat saya jadi bupati, saya membuat festival anggaran. Nanti kalau saya jadi DPR RI, biar rakyat Batang tahu duit yang akan mengalir lewat tangan DPR RI Yoyo itu berapa. Tak ontran-ontran lagi nanti di alun-alun Mas, dan sampai bisa duduk di situ. Kalau perlu nungguin 24 jam lihat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau nanti uang yang ngalir dari tangan saya karena saya nyoba DPR, tak buka semua di alun-alun, yang lain sakit perut nggak? Yang lain sakit perut nggak? Jenengan harus bantu saya, harus bantu saya. Bukan untuk Batang aja, tapi ini untuk Indonesia. Ini untuk Indonesia. Tak buka semuanya. Saya mau ngomong, saya nggak mau dibelikan mobil dinas selama saya jadi bupati. Karena saya bisa pakai mobil dinas punya istrinya Pak Bambang Bintoro. Tak pakai. Harapannya apa? Daripada beli mobil dinas bupati paling tidak kan 1 miliar lebih. Nah kalau 2 kali kan 2 miliar. 2 miliar bisa buat bangun puskesmas rawat inap. Harapan saya apa? Pak Buk saya malu karena saya enggak. Kepala dinas saya malu karena saya enggak. DPR malu karena saya enggak. Walaupun akhirnya mereka beli. Yang penting siapa? Sudah ingat sosok Trono Fatio Mangkas. Saya memberikan contoh sebagai pemimpin. Memang enggak enak. Pemimpin enggak boleh enak. Kalau pemimpin enak, itu namanya bukan pemimpin, tapi bos. Kalau mau jadi bos, jangan jadi pemimpin, jadi pejabat. Kalau jadi pemimpin, pasti nggak enak. Harus bangkrut, harus korban, harus. Kalau menikmati jabatan, itu bukan pemimpin, bukan pemimpin. Gak ada pemimpin yang baik atau enak akhirnya gak ada. Lihat dalam sejarah semuanya dari zaman dulu. Baca. Cuma ada peninggalan-peninggalan yang bisa dibuat cerita indah oleh anak turunannya. Itu tidak bisa dinilai dengan duit, menurut saya. Walaupun ada juga sing geni duitnya, sing geni sugih nikmat. Saya no. Dan saya harus belajar orang itu. Dan alhamdulillah saya nggak pernah dia namanya rezeki. Ini cerita. Orang hutang duit saya itu mungkin sekitar 7 tahunan. Dan saya sudah melupakan orang itu hutang sama saya. Begitu media sosial saya Instagram itu kan keponakannya ngetek saya, kemudian minta nomor handphone saya. Tak telepon, disambungin sama budenya dia hutang. Apa yang terjadi? Ternyata budenya sekarang jadi orang
lagi bisa Pak? Enggak, udah yakin. Sementara itu ya, tapi ini ada mau yang saya sampaikan lagi gitu. Ya, gini ya, di pemilu ini kan hampir 60% pemilih adalah Gen Z dan milenial gitu Pak ya. Saya agak menyesal kita hari ini kok yang datang malah 60% baby boomers. Gitu. Nah, saya berharap gitu Pak ya, untuk Pak Yo ke depan untuk memperhatikan apa namanya ini untuk yang Gen Z dan milenial gitu Pak. Nah, Jangan jaga. ya, betul. Saya tadi langsung batin Mas di sini, tapi belum tak sampaikan karena sampai tanya loh Mas Berat. Mulai besok tolong sampai keliling sambatan ya. Saya tak kasih operasional. Oke, tak kasih duit untuk gaji. Tolong sampai konsolidasikan teman-teman muda. Kan sampai masih muda katanya. Kabupaten Batam, Pemuda Muhammadiyah sampaikan, saya lagi berjuang. Tolong bantu saya. Kita berjuang bareng. Oke, sepakat? Kedua Mas, Instagram saya yoyo_stio itu sekarang udah mulai aktif. Udah beberapa bulan yang lalu. Itu tak genjot terus. Kira-kira 2,5 bulan yang lalu tak lihat, yang ngelihat semua video saya sudah di atas 2 juta orang yang lihat. Yang menggono itu viral, yang menggono di Keramat, kalau ada mungkin yang pernah lihat itu viral. Jadi insya Allah